Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yang berjudul Synchronous Generator Ratings pada bab 5 poin 11. Sebelum itu di sini saya Riko Zaki Putra Sepatian sebagai perwakilan dari kelompok 10 dengan NIM 008. Lalu ada Rifan Rizaldi dengan NIM 07. Lalu ada Bagas Pratama dengan NIM 019. Next, Mas. Lalu poin yang akan dibahas pertama voltage, speed, and frequency ratings. Lalu yang kedua ada apparent power and power factor ratings. Lalu yang ketiga ada synchronous generator capability curve. Lalu yang keempat ada short time operation and service factor. Next. Pada slide pertama ini yaitu the voltage, speed, and frequency ratings. Tegangan, kecepatan, dan rating frekuensi merujuk pada parameter penting yang menentukan kinerja dan karakteristik operasional dari generator, terutama generator sinkron. Ketiga parameter ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa generator beroperasi dengan efisien dan aman dalam sistem tenaga. Memahami ini membantu dalam pemilihan dan pengoperasian generator yang tepat untuk aplikasi tertentu. Next. Lalu, frekuensi terukur dari generator sinkron tergantung dalam sistem tenaga yang terhubung. Frekuensi sistem tenaga yang umum digunakan saat ini adalah 50 Hz, biasa berada di Eropa, Asia, dan lain-lain. Lalu 60 Hz di Amerika, dan 40 Hz dalam aplikasi khusus dan kontrol. Setelah frekuensi operasi diketahui, hanya ada satu kecepatan rotasi yang mungkin untuk jumlah kutub tertentu. Hubungan antara frekuensi dan kecepatan diberikan oleh penggunaan berikut. Terus yang ditampilkan pada gambar yaitu ini gunakan untuk menentukan frekuensi listrik atau FE dari power generator atau motor sinkron. Biasanya yaitu FE sama dengan atau penjabarannya frekuensi listrik dalam Hertz. Lalu Newton meter yaitu kecepatan mekanis rotor dalam satuan rotasi per menit atau RPM. Lalu P adalah jumlah kutub pada mesin, yaitu jumlah kutub magnet, bukan pasangan kutub. Lalu 120 adalah konstanta yang muncul dari konversi satuan dan hubungan antara rotasi dan frekuensi. Bisa di next, Mas. Penilaian yang paling jelas adalah tegangan di mana generator dirancang untuk beroperasi. Tegangan generator tergantung pada flux, kecepatan rotasi, dan konstruksi mekanis mesin untuk ukuran rangka mekanis dan kecepatan tertentu. Semakin tinggi tegangan yang diinginkan, semakin tinggi flux yang dibutuhkan oleh mesin. Namun, flux tidak dapat ditingkatkan selamanya, karena selalu ada arus medan maksimum yang diizinkan. Pertimbangan lain dalam menetapkan tegangan maksimum yang diizinkan adalah nilai kerusakan dari isolasi lilitan. Tegangan operasi normal tidak boleh mendekati kerusakan terlalu dekat. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apakah mungkin untuk mempersiapkan generator yang di-rated untuk satu frekuensi pada frekuensi yang berbeda? Misalnya, apakah mungkin untuk mengoperasikan generator 60 Hz pada 50 Hz? Dengan syarat dipenuhi pada dasarnya
Masalahnya adalah bahwa ada flux maksimum yang dapat dicapai dalam mesin tertentu, dan karena nilai maksimum E yang diizinkan berubah ketika kecepatan diubah. Secara spesifik, jika generator 60 Hz akan dioperasikan pada 50 Hz, maka tegangan operasi harus diturunkan menjadi 50/60 atau 83,3%. Dari nilai aslinya, efek yang sebaliknya terjadi ketika generator 50 Hz dioperasikan pada 60 Hz. Ada dua faktor yang menentukan batas daya mesin listrik. Salah satunya adalah torsi mekanis pada poros mesin, dan yang lainnya adalah pemanasan belitan mesin. Ada dua belitan dalam generator sinkron, dan masing-masing harus dilindungi dari panas berlebih. Kedua belitan ini adalah belitan jangkar armatur winding, biasanya berada di stator dan membawa arus beban. Belitan medan field winding biasanya berada di rotor. Rating atau kapasitas generator seringkali ditentukan berdasarkan arus maksimum belitan armatur yang menerima beban. Daya semu S merupakan hasil dari tegangan dan arus, bukan daya nyata, tetapi mencakup komponen daya aktif dan reaktif. Untuk rumusnya, S sama dengan 3 V IA. Di sini S adalah daya semu dalam volt ampere meter atau VA. V adalah tegangan per fasa volt. IA adalah arus pada belitan armatur. 3 adalah sistem 3 fasa. Jika tegangan pengenal diketahui, maka arus maksimum yang dapat ditanggung belitan armatur bisa digunakan untuk menentukan rating. Di sini adalah S-rated. S-rated adalah rating daya semu generator. Penting untuk disadari bahwa untuk memanaskan belitan armatur, faktor daya arus tidak relevan. Efek pemanasan dari kehilangan tembaga stator diberikan oleh rumus PSCL sama dengan 3I kuadrat ARA, di mana IA adalah arus fasa pada armatur, RA adalah resistensi fasa dari belitan armatur, PSCL adalah daya hilang panas karena resistensi. Efek memiliki arus eksitasi medan IF. Rotor maksimum dan tegangan internal generator EA maksimum diterjemahkan langsung ke dalam pembatasan faktor daya terendah yang dapat diterima dari generator saat beroperasi pada KVA. Gambar 547 menunjukkan diagram fasor generator sinkron dengan tegangan pengenal dan arus armatur. Arus armatur dapat memiliki berbagai sudut terhadap tegangan terminal, seperti yang ditunjukkan pada diagram. Tegangan internal EA yang dihasilkan merupakan hasil penjumlahan dari tegangan terminal V dan komponen reaktansi JXSIA
di mana tegangan rektansi sinkron akibat arus armatur. Perlu diperhatikan bahwa untuk beberapa sudut arus tertentu, tegangan internal EA, tegangan generator yang dibutuhkan bisa melebihi batas maksimum EA max. Jika generator dioperasikan pada arus armatur nominal dan faktor daya tersebut, maka belitan medan rotor dapat mengalami kelebihan beban dan beresiko terbakar. Batas panas pada stator dan rotor bersama dengan berbagai batasan eksternal lainnya dapat dipresentasikan secara grafis melalui diagram kemampuan generator sinkron. Diagram ini menggunakan hubungan antara daya kompleks yang dinyatakan sebagai S sama dengan P plus JV dan kondisi operasi mesin. Diagram kemampuan ini berasal dari diagram fase generator dengan asumsi bahwa tegangan fasa tetap konstan pada nilai yang telah ditentukan. P adalah satuan untuk MW, megawatt. Daya reaktif Q dalam satuan MVAR. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada gambar 548, diagram fase menunjukkan generator sinkron yang bekerja dengan faktor daya lagging pada tegangan nominalnya. Dalam diagram tersebut, sistem koordinat ortogonal digambar dengan titik asalnya di ujung F dan dinyatakan dalam satuan volt. Pada sistem JNE, segmen vertikal AB memiliki panjang XSI cos I. Segmen horizontal QA memiliki panjang XSIA sin 0. Daya aktif yang dihasilkan oleh generator dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 3F1A cos. Next. Batas utama dalam operasi stabil generator sinkron adalah pemanasan gulungan armatur dan medan. Meskipun secara magnetik dapat menyuplai daya lebih besar, pemanasan membatasi operasi jangka panjang. Generator dapat memiliki hingga 300% daya terdaftar untuk lonjakan sesaat. Seperti saat start motor. Dalam jangka pendek, generator bisa beroperasi di atas daya terdaftar tanpa kerusakan. Jika pemanasan tetap terkendali, misalnya unit 1 MW dapat menyuplai 1,5 MW selama beberapa menit. Namun semakin tinggi kelebihan beban, semakin singkat durasi aman seperti terjadinya overheating. Next. Efek kelebihan beban gambar menunjukkan waktu dalam detik yang diperlukan untuk mengakibatkan kerusakan thermal pada mesin listrik yang kas, di mana gulungan-gulungan tersebut beroperasi pada suhu normal sebelum kelebihan beban terjadi. Dalam mesin ini, kelebihan beban sebesar 20% dapat ditoleransi selama 1000 detik. Kelebihan beban 100% dapat ditoleransi selama sekitar 30 detik, dan kelebihan beban 200% hanya dapat ditoleransi selama sekitar 10 detik sebelum kerusakan terjadi. Next. Kenaikan suhu maksimum yang dapat ditahan suatu mesin tergantung pada kelas isolasi
Lilitannya, terdapat 4 standar kelas isolasi A, B, F, dan H dengan batas kenaikan suhu masing-masing sekitar 60 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, 105 derajat Celcius, dan 125 derajat Celcius di atas suhu lingkungan terjadi pada konstruksi mesin dan metode pengukuran. Ketika gulungan motor atau generator mengalami overheating, usia mesin bisa berkurang secara drastis sehingga kenaikan suhu sebesar 10 Celsius di atas batas yang direkomendasikan dapat memangkas pada pakaian hingga setengahnya. Meski bahan isolasi modern lebih tahan terhadap suhu tinggi, mesin sinkron tetap tidak boleh dipaksa bekerja melebihi kapasitas kecuali benar-benar dilakukan. Rasio dari daya maksimum absolut mesin generator dengan faktor layanan 1,5 dapat dioperasikan hingga 115% dari daya terdaftar tanpa merusak mesin. Faktor layanan pada sebuah mesin memberikan margin kesalahan agar dapat diatasi jika beban diperkirakan terlalu rendah. Next. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.